Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, anak-anak mampu menjelaskan letak strategis Indonesia. Kedua, anak-anak mampu menjelaskan kondisi negara kepulauan. Ketiga, anak-anak mampu menjelaskan perbedaan kondisi alam Indonesia. Keempat, anak-anak mampu menjelaskan perbedaan keadaan transportasi dan komunikasi. Yang terakhir, anak-anak mampu menjelaskan perbedaan sikap masyarakat terhadap perubahan. Baiklah anak-anak, marilah kita belajar bersama pagi hari ini. Tingkatkan konsentrasi agar bisa menerima pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Letak Indonesia. Yang pertama, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak Indonesia yang strategis ini memungkinkan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional, sehingga banyak pedagang-pedagang dari luar Indonesia singgah ke Indonesia sambil berdagang juga menyebarkan agama. Di antaranya ada pembawa agama Hindu dan Buddha, yaitu para pedagang dari India. Kemudian para pedagang dari Timur Tengah membawa misi agama Islam. Kemudian ada pedagang dari Eropa membawa misi agama Kristen dan Katolik. Sehingga agama yang ada di Indonesia sampai saat ini beraneka ragam. Kondisi negara kepulauan Indonesia. Indonesia sering disebut Nusantara karena terdiri dari beribu pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Kurang lebih 17.000 pulau besar dan kecil yang ada di Indonesia. Terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan budaya. Hal ini menyebabkan keragaman suku, bangsa, dan budaya yang berbeda-beda. Mulai dari Sabang sampai Merauke, ada berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Keindahan wilayah Nusantara sering disebut juga dengan Jamrud Khatulistiwa. Kondisi alam yang berbeda menyebabkan adanya perbedaan keadaan alam Indonesia yang meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi,
dan pegunungan. Perbedaan kondisi alam di Indonesia menyebabkan keanekaragaman masyarakatnya. Salah satunya keragaman mata pencaharian masyarakatnya. Masyarakat yang berada di daerah pantai kebanyakan bermata pencaharian sebagai nelayan. Di dataran rendah sebagai petani, di dataran tinggi sebagai pengelola perkebunan. Sedangkan perdagangan dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Sedangkan keadaan transportasi dan komunikasi di Indonesia, bahwa alat transportasi dan komunikasi di Indonesia masa sekarang ini sangat memudahkan penduduk yang ada, sehingga memudahkan untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat yang lain. Kemudahan teknologi informasi juga memudahkan masyarakat untuk mengakses ilmu pengetahuan lebih banyak lagi. Berikutnya, perbedaan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat perkotaan cenderung lebih mudah menerima orang lain dan perkembangan budaya yang ada. Sedangkan masyarakat pedalaman atau pedesaan cenderung sulit menerima suatu yang baru. Sedangkan masyarakat pedesaan cenderung mempertahankan tradisi yang ada. Demikianlah anak-anak belajar kita hari ini, ya. Kita sudah belajar banyak tentang letak Indonesia, kondisi kepulauan Indonesia, kondisi alam Indonesia, kondisi transportasi dan komunikasi di Indonesia, serta kondisi masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Semoga anak-anak sehat selalu dan bahagia selalu. Selamat belajar dari rumah. Jika ada sesuatu yang kurang mengerti, bisa menanyakan kepada Bapak Guru.